Assalamualaikum, gimana kabarnya? Saya doakan semoga dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Buat yang lagi kurang sehat fisiknya, bukan dompetnya, semoga lekas sembuh dan terhibur dengan video ini. Video kali ini menceritakan tentang seorang princess yang terkena kutukan dan tertolong oleh pria muda kalangan petani. Film ini juga menguak adanya sosok troll di dalam hutan. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak videonya. Tapi, saya ingatkan kembali, video ini mengandung konten spoiler. Jadi, bagi yang merasa keberatan bisa langsung di-skip videonya. Dan bagi yang ingin menonton, saya sarankan untuk menggunakan headset. Cari posisi terbaik kalian, jangan terlalu kencang, dan tonton videonya sampai selesai. Og det om prinsessa ikke gifta bort innan hun fyller 18 år. Terlihat di awal film seorang princess yang akan dijodohkan oleh ayahnya. Princess itu bernama Christine. Diketahui Christine dijodohkan untuk mematahkan sebuah kutukan, yang dimana jika Christine belum menikah hingga usia 18 tahun, maka monster troll akan menculiknya. Meski mengetahui hal itu, Christine tak pernah memperdulikannya, hingga sampai suatu hari, seorang pangeran dari negara Denmark datang untuk melamar Christine. Raja itu bernama Frederik. Biar lidah saya lancar ngucapnya, kita panggil saja Ferdi. Ydmyghed jeg, prins Frederik af Danmark, tager imod eders datters hånd i ægteskab. Saat tiba di hari pernikahan, Christine justru kabur meninggalkan kerajaan. Lalu, scene beralih pada seorang pria muda yang berjalan menyusuri hutan. Pria itu bernama Espen. Pada saat di sebuah jembatan, seseorang hampir menabrak Espen dengan kudanya, dan ternyata dia adalah Christine. Espen yang tercebur ke sebuah sungai pun ditolong oleh Christine, lalu mereka berkenalan. Hai, Espen. Tak lama kemudian, Christine kembali pergi melanjutkan perjalanannya yang belum jelas tujuannya. Segaler. Terlihat Espen yang kembali ke rumahnya langsung ditanya oleh ayahnya perihal persediaan makanan yang disuruh ayahnya, akan tetapi Espen lupa bahwa dirinya menawarkan makanan itu kepada Christine hingga menyisakan satu buah kentang. Oi. Ya, namanya juga cinta pandangan pertama. Alah. Dikarenakan tak memiliki persediaan makanan, Espen ditugaskan untuk menjaga rumah, sedangkan ayahnya pergi dengan kedua kakaknya yang bernama Per dan juga Paul untuk berburu. Saat malam hari, Espen yang masih terjaga mendengar suara dentuman seperti suara langkah monster troll. Dengan imajinasi yang hebat, Espen seolah sedang melawan troll. Udah ketebak nggak bener nih. Saat sedang asik dengan jurusnya, percikan bara mengenai salah satu kain hingga terbakar. Kan, baru dibilang. Saat akan memadamkan api, Espen justru menabrak meja hingga menjatuhkan wadah yang berisikan minyak. Espen yang tidak bisa memadamkan api pun hanya bisa terdiam melihat rumahnya terbakar. Scene beralih pada Christine yang tersesat di dalam hutan hingga monster troll berhasil menculiknya. Lalu di pagi hari, ayahnya dan juga kakaknya kembali ke rumah. Akan tetapi, mereka terkejut dengan kondisi rumah yang sudah hancur lebur yang menyisakan potongan wajah ibu mereka di dalam foto. Tak lama kemudian, Pangeran Ferdi beserta anak buahnya menghampiri rumah Espen untuk menanyakan keberadaan sang princess yang telah hilang, dan juga memberitahukan sayembara pencarian princess dengan imbalan yang sangat besar. Mengetahui hal itu, sang ayah menyuruh mereka untuk mengikuti sayembara tersebut, karena sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari runtuhan rumah itu. Di dalam perjalanan, Espen menemukan cermin yang retak dan juga helm prajurit. Meski kedua kakaknya melihat benda itu tak berguna, Espen tetap menyimpannya. Selang berapa lama, Espen mendengar suara minta tolong dari dalam hutan. Espen yang mempunyai hati baik langsung mendatangi sumber suara itu, namun tidak dengan kedua kakaknya yang justru meninggalkan Espen sendirian. Ternyata sosok yang Espen tolong adalah seorang nenek tua dengan hidung panjang yang sedang terjepit. Ya, mungkin neneknya Pinocchio. Setelah berhasil diselamatkan, Espen memberikan sebuah kentang yang tersisa dari tasnya. Melihat kebaikan Espen, nenek tua itu memberikan sebuah peta untuk tujuan Espen dalam pencarian sang princess yang diculik oleh troll, dengan cara membunuhnya dengan sebuah pedang legenda yang terletak di sebuah rawa yang tersembunyi. Lalu, nenek itu pergi meninggalkan Espen. Espen yang melanjutkan perjalanan, tanpa disadari Espen sudah menemukan jejak troll dan juga suara geraman troll pada saat di malam hari Espen beristirahat sendirian. Scene beralih, terlihat sang raja yang masih cemas akan keberadaan putrinya yang hilang. Sang raja mendapatkan kabar dari salah satu pengintai kerajaan. Anjir, bengek yung.
Vi har funnet hesten hennes. Pengintai itu menunjukkan sobekan baju princess dan juga gigi troll. Ternyata benar, Christine tertangkap oleh troll dan disekap di sebuah ruangan dalam goa bersama beberapa ekor kambing. Shin kembali beralih kepada kedua kakaknya Espen, Per, dan juga Paul. Dalam perjalanan, mereka menemukan keranjang yang berisikan apel emas. Merasa lapar, mereka langsung memakannya. Dan entah dari mana, 3 orang wanita cantik muncul dan mengajak mereka untuk mendapatkan apel dan makanan lain yang lebih banyak di rumah mereka. Ngajak makan, bukan ngamar ya. Tak jauh dari tempat mereka, Espen melihat kedua kakaknya berjalan dengan 3 wanita cantik menuju arah bebatuan. Saat sudah dekat, Espen yang memakan apel emas pun bisa masuk tempat yang tertutup batu. Akhirnya, Espen bergabung di pesta itu bersama yang lainnya. Saat asik memakan sajian mereka, tiba-tiba sekilas Espen melihat makanan tersebut berubah menjadi, kalau yang nonton sambil makan atau minum bisa di skip dulu. Tiba-tiba sekilas Espen melihat makanan tersebut berubah menjadi belatung, cacing, dan juga bangkai. Espen pun mencoba untuk menyadarkan kedua kakaknya. Saat sadar, tiba-tiba sosok nenek lampir muncul dan mengejar mereka. Akhirnya, setelah lama mereka mencari jalan, mereka berhasil keluar dari sarang nenek lampir yang ingin menikahi mereka. Akhirnya setelah kejadian itu, kedua kakaknya percaya pada Espen. Terlihat kembali, Christine yang disekap oleh troll terkejut saat troll mengambil seekor kambing di dekatnya dan memberikan potongan daging kambing itu kepada Christine untuk dimakan. Kembali, Espen dan kedua kakaknya melanjutkan perjalanan menuju rawa tersembunyi. Dalam perjalanan, Espen kembali menemukan benda yang lagi-lagi tidak terlihat dan berguna bagi kedua kakaknya. Tak jauh dari tempat mereka, terdapat tempat istirahat para pengembara dan juga kedai makanan, ya gampangnya rest area. Mereka pun langsung memesan beberapa makanan. Sambil menunggu makanan, Espen memberitahukan peta ajaib yang dia dapat dari seorang nenek yang pernah dia tolong. Tak jauh dari meja makan mereka, ternyata Pangeran Verdi mendengar percakapan mereka dan meminta peta ajaib itu dengan imbalan beberapa koin emas. Meski kedua kakaknya menyetujui, namun Espen tetap menolak hingga terjadi perkelahian di antara mereka dan membuat isi kedai berantakan. Saat ada kesempatan, mereka bertiga pun pergi dari kedai itu. Dirasa sudah aman, ternyata Pangeran Verdi dan anak buahnya masih mengejar mereka hingga mereka terpojok di ujung jurang. Alih-alih memberikan peta ajaib itu, Espen dan kedua kakaknya pun loncat ke dalam jurang. Meski selamat, Per sempat bertengkar dengan Espen karena kecerobohan Espen yang mengakibatkan mereka menjadi musuh Pangeran Verdi. Namun pertengkaran berhasil dilerai oleh Paul. Gak semua yang lebih tua itu dewasa, kayak di film Jackie Chan dan kakak kandungnya Sammo Hung yang memerankan sosok kakak yang bertingkah kanak-kanakan di filmnya. Lagi-lagi dalam perjalanan, Espen menemukan kulit beruang di semak-semak. Dan kembali Espen simpan meski kakaknya tak merasa itu berguna. Kulit beruang itu bukan kulit salak, buset. Scene beralih saat Christine pura-pura tidur, troll mencoba untuk menyentuhnya. Genit juga nih troll. Namun dengan sigap, Christine memukul jari troll dengan batu. Saat mencoba kabur, Christine justru tertangkap oleh troll. Dengan ketakutan, Christine meminta gaun pengantin sebelum dinikahi oleh troll. Anjir, ada aja. Scene kembali kepada Espen dan kedua kakaknya yang hampir sampai rawa tersembunyi. Espen yang tertinggal dari kakaknya karena menginjak lumpur dan terhalang kabut pun berhasil menemukan rawa tersembunyi yang dia cari. Sedangkan kedua kakaknya justru tertangkap oleh Pangeran Verdi dan anak buahnya. Terlihat saat Espen sedang melepaskan sepatunya untuk berenang, sosok misterius mengawasi Espen dari tumpukan rumput yang tergenang di atas air. Espen yang berhasil menemukan pedang legenda itu langsung panik ketika di kejauhan dalam air dirinya melihat sosok misterius menuju ke arahnya. Saat di permukaan, Espen kembali ditarik oleh sosok misterius itu. Dan tak lama kemudian, akhirnya Espen berhasil mengambil pedang itu dan selamat sampai tujuan. Sekian, terima kasih, wassalam. Wih, tak dulu beluman. Di kejauhan, Espen melihat kakaknya yang sedang disekap dan diikat di sebuah pohon. Saat salah satu anak buah Pangeran Verdi pipis,
Tiba-tiba sosok beruang muncul dan mereka pun panik berlarian. Saat beruang mencoba mengejar mereka, beruang itu terjatuh menabrak pria besar anak buahnya Pangeran Ferdi. Dan ternyata dia adalah Espen dengan kulit beruang yang ditemukan waktu itu. Berani plus PA nih mah bocah. Pangeran Ferdi berencana untuk menjadikan mereka tumbal guna untuk menyelamatkan Princess Christine dari troll jika memang legenda itu nyata. Saat di malam hari, dalam hutan mereka mendengar suara troll. Mereka yang ketakutan pun langsung lari meninggalkan Espen dan kedua kakaknya. Saat troll akan menangkap mereka, Espen berhasil memutus tali ikatan dengan batu dan mereka pun langsung melarikan diri. Pangeran Ferdi yang bersembunyi di atas pohon pun tertangkap, begitu juga Paul yang sempat bersembunyi di balik reruntuhan pohon bersama Espen dan juga Per. Di dalam gua, terlihat Paul dan Pangeran Ferdi bertemu dengan Christine. Namun, semua kebohongan Pangeran Ferdi dibongkar oleh Paul. Merasa kesal, Christine memukul Pangeran hingga terpingsan. Christine pun senang setelah Paul mengatakan dirinya, Per dan juga Espen sedang mencoba menyelamatkan sang princess. Espen yang berhasil menemukan gua tempat troll memberanikan diri untuk masuk, bermodalkan pedang dan cahaya dari kunang-kunang yang dia kumpulkan di dalam toples. Jadi ingat waktu kecil yang katanya kunang-kunang itu kuku mayat. Wah. Saat di dalam gua ternyata jalur penuh dengan cabang. Lagi-lagi barang pungutan yang Espen simpan kembali berguna. Espen menggunakan gumpalan benang agar tidak tersesat. Tak lama kemudian, Espen yang terperosok ke dalam lubang tertolong oleh pedang yang menyangkut di badannya. Dan ternyata, tepat di bawah Espen adalah tempat Christine, Paul juga Pangeran Ferdi disekap. Setelah berhasil keluar dari tempat mereka disekap dengan cara ditarik menggunakan tali, mereka tertahan dengan adanya buntut troll yang tidur tepat di samping jalan keluar mereka. Satu persatu mereka berhasil melewati buntut troll itu. Namun, pada saat Pangeran Ferdi melompat justru mengenai buntut troll itu dan troll pun langsung terbangun dan mengejar mereka. Saat sampai di luar goa, mereka mencoba untuk memanjat tebing batuan agar sampai ke puncak gunung. Karena mereka tahu troll akan mati jika terkena sinar matahari. Mereka berempat pun akhirnya sampai di puncak gunung, namun tidak dengan Pangeran Ferdi yang lebih memilih bersembunyi di balik bebatuan. Namun sayangnya cahaya matahari belum juga terlihat meski mereka sudah berada di puncak gunung. Tak lama kemudian, troll berhasil naik dan menemukan mereka. Espen dengan pedangnya mencoba melawan troll dengan menebas kakinya. Meski berhasil, Espen terpental terkena kibasan tangan troll. Begitupun dengan Per yang terpental dan pingsan saat mencoba untuk menyelamatkan Espen. Akhirnya saat troll akan membunuh Paul dan Christine, Espen berhasil mendapatkan sinar matahari yang dipantulkan lewat cermin yang disimpan saat dia temukan di awal perjalanan. Troll yang terkena sinar matahari pun langsung mati dan membatu. Terlihat Pangeran Ferdi yang tersesat di dalam hutan bertemu dengan neneknya Pinocchio, maksudnya nenek hidung panjang, dan menanyakan arah menuju kerajaan. Christine yang berhasil selamat kembali ke kerajaan dengan kawalan oleh mereka bertiga, Espen, Per, dan juga Paul. Meski imbalan sayembara begitu menggiurkan termasuk untuk dinikahkan dengan sang princess, Espen justru lebih memilih beberapa koin emas untuk membangun kembali rumah dan peternakannya. Beberapa hari berlalu, saat Espen dan keluarganya sedang memperbaiki rumah, Christine datang untuk mengajak Espen berkuda bersamanya. Ingat, berkuda bukan yang lain. Dan film selesai, ending yang membahagiakan. Di akhir film, terlihat Pangeran Ferdi yang tersesat sedang memakan apel emas dan ditemani nenek lampir. Dari film ini kita belajar tentang segala sesuatu yang tak berharga bagi kita belum tentu tak berharga bagi orang lain. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam pengucapan. Jika ada yang ingin request film untuk direview, bisa langsung ketik di kolom komentar. Jika film sesuai dengan konten yang akan dibawakan, maka akan dibuatkan di next video. Sekian dari saya, mohon pamit undur diri, Rens.